Saya ketemu dengan ketua rutan di pelosok negeri, di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia. Bapaknya baik sekali, kita disambut benar-benar baik. Sebelum saya keluar, selesai kita mengisi kajian untuk para napi, nggak tahu napi namanya. Tiba-tiba ketua lapasnya, ketua rutannya ngomong, "Ustaz, doakan saya pindah segera." Waktu kajian saya ngomong, semua kita ini terpenjara. Saya tunjuk dia, ini dia terpenjara, ini terpenjara semua. Bedanya, yang lagi ditahan dengan fisiknya. Yang sedang bekerja, dia tahanan pekerjaan, tahanan daripada tuannya, atasannya. Benar gak? Suami istri kalau tidak kenal Allah, tidak cinta Allah dan Rasulnya, menjadi tahanan rumahnya. Coba lihat suami-suami ngomongnya takut sama istri, padahal yang benar hormat kepada istri. Dua hal yang berbeda. Menghargai istri itu beda sekali. Banyaklah kiai-kiai takut sama istri ya. Kalau kiai sudah takut sama istri, gimana nasib jamaahnya? Kalau kiai sudah takut dengan yang di rumahnya, bagaimana dia berjuang melawan musuh di luar sana? Yang di rumah bukan untuk ditakuti, tapi dicintai dan dihargai, udah sederhana. Dan mereka harus jalannya bersama Allah. Maka bahtera rumah tangga yang bukan karena Allah, bubar aja. Ya, untuk apa dipertahankan? Antum akan menjadi budak selama-lamanya. Jadi kalau enggak betul-betul sejalan kepada Allah, ya nggak usah dipertahankan. Satu mau kemana, satu mau kemana. Tapi saya yakin orang yang jatuh cinta, jika berbicara dengan cinta, dia mudah dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di rumah jangan keras-keras Pak ya. Mentang-mentang udah ngaji hikam terus kamu harus berwiri. Jangan begitu, biasa aja. Ya. Dalam ilmu keruhanian, kita tidak boleh memaksa seseorang yang di luar dirinya. Maka wiridnya murid seorang santri itu ngaji. Kalau muridnya seorang pegawai, maka dia dikasih wirid doa berangkat dan doa pulang, tapi disisipkan di tengahnya. Wirid kamu yang hakiki adalah bekerja dengan jujur dan amanah. Itu wirid paling tinggi bagi orang bekerja. Bagi pemimpin, itu wiridnya adalah amanah dan adil. Kalau wirid saya, ngajar dengan ikhlas. Ikhlas itu yang berapa? Ngajarnya gampang. Tapi kalau sudah ikhlas, tidak ada lagi yang berat. Kenapa ikhlas itu berat? Karena pakai akal, diakal-akali. Tapi kalau sudah dengan ruhani, maka tiada hambatan. Bapak ibu ini kan sudah bekerja, itu dengan hatinya. Maka tahu-tahu sudah 10 tahun bekerja ya. Tahu-tahu udah 15 tahun bekerja, tahu-tahu udah berubah, tahu-tahu udah jadi kakek nenek. Bener, saking cintanya sama pekerjaan lupa. Saya mau tanya, Bapak sudah nikah berapa tahun? 22 ya. tahun. Coba dikenang awal nikah. Langsung teringat? Sebentar nggak? Ya. Sebentar, berarti Bapak cinta sama istri. Ya, Alhamdulillah. Ini dia udah hamil. Anak berapa? Rasanya berapa tahun? Umurnya. Iya, rasanya nikah udah berapa lama? Bentar. Berarti dia cinta sama bininya. Bapak buka tuh bajunya, ada tatonya. Ini galak-galak begitu, ternyata hatinya lembut ya. Dan kadang yang keras itu orang berserban kayak berkopiah kayak saya nih. Dia kan berserbannya belakangan ya.
Kadang-kadang orang beragama taat itu lebih keras, lebih kaku daripada orang-orang yang tubuhnya sudah bermaksiat, sudah bertato, lebih gampang tersentuh kadang. Karena orang taat nih sok taat. Kalau sudah ada sok sedikit susah masuk ilmu. Allah berikan warid rasa nikmat berzikir, kecanduan ngaji itu warid. Antum merasa nikmat ngaji, ada lapang rasa dalam pikiran, itu warid paling mahal. Lebih gede daripada wirid 70.000 kali zikir, lebih gede daripada sholat 1000 rakaat. Lah kok tiba-tiba ada jamaah saat syuruk dia sholat dulu, ustadznya lagi ngomong, berarti dia nggak dapat warid lagi ngaji. Dia beramal pakai nafsu, pengen dapat amalan pahalanya umroh dan haji gratis. Ya, padahal ngaji lebih utama daripada itu. Antum belajar satu bab, ini ada 2 bab nih, itu sama dengan 1000 rakaat. Syuruk cuma 2 rakaat. Tuh, cerdas nggak orang begitu? Tapi di banyak masjid saya melihat begitu. Karena umat diajarkan mengejar pahala, bukan mengejar ma'rifat, bukan mengejar ilmu. Umat diajarkan mengejar benefit, keuntungan. Kalau kamu begini, kamu dapat ini, kamu begini dapat ini. Ilmu begitu, tambah akhir zaman tamat tinggal orang. Ya, maka para asatiz, para ustaz, kita cerita motivasi dengan pahala seperlunya, mulai cerdaskan umat, jangan perbodoh umat dengan benefit pahala. Itu anak kecil begitu. Anak kita dulu atau kita dulu waktu kecil diiming-iming orang tua. Kalau kamu sholat 5 waktu, bapak belikan sepeda. Kalau kamu puasa 30 hari, dibawa jalan-jalan ke Bali. Gitu. Kan salah itu ya. Tapi untuk anak kecil boleh. Untuk anak kecil boleh. Saya pernah cerita, saya bilang ke anak saya, nanti kalau kamu puasanya benar, beliin laptop. Sekali kita ketiduran, Masya Allah, yaf'al. Kita ketiduran, dia nangis. Dia nangisnya apa? Gak bisa beli laptop. Gak jadi beli laptop. Abi gak jadi beli laptop. Bangun jam 6 semua. Sok-sok tahajud malam tadi. Kelewat, bablas. Itu anak nangis bukan karena puasanya tidak lengkap, bukan karena dia tidak sahur, tapi karena dia berpikir tujuan dia tadi apa? Laptop. Jadi apa? Mau begitu? Ya, Allah sudah tunjukkan sekarang ini orang-orang yang mengajarkan iming-imingan begitu, itu banyak masalah. Ya, pasti banyak masalah. Kita doakan mereka, para asatiz yang mengajarkan itu, semoga Allah angkat lagi derajatnya ke derajat yang di atas itu, biar dia tidak selama-lamanya membodoh-bodohi umat. Ya, mohon maaf ini bahasa yang lumayan kasar. Mau sampai kapan? Ya? Ustaz, antum kajiannya berat sekali. Berat apaan? Antum aja bisa menikmati. Berat tapi jelas gak apa-apa daripada udah ringan menyesatkan. Sijni wujudika, penjara wujudmu. Wujud ini yang pertama wujud badan. Apa kata kawan? Oh, gak kuat, kayak ente gak kuat. Jadi dia membawakan ke badannya, bukan kepada ruhaninya. Jadi dia lihat ada orang kuat semangat, orang ini betul-betul mujahadahnya tinggi. Mungkin gak mungkin, kita gak sanggup kayak dia. Berarti dia masih punya penjara wujud badannya. Ada juga yang penjara akal. Penjara akal. Nggak masuk akal. Yang paling lucu, ngomong kayak ilmiah tapi salah bahasa, nggak logis. Saya tanya, masuk nggak logis apa? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal beda dengan nggak logis.
Tahu bedanya? Apa bedanya Pak? Jangan-jangan selama ini kita ngomong, kita nggak paham apa yang kita omongin. Apa beda rasa akal dengan logis? Ada beda nggak? Logis, rasional. Nah, logis itu dari kata logos, artinya ilmu atau kata. Kalau tidak masuk akal, rasio. Nggak masuk akal berarti nggak rasional, irasional. Beda nggak? Nggak logis berarti struktur katanya yang masalah. Kalau nggak masuk akal berarti akal nggak sanggup mencernanya. Bisa bedain? Api tidak membakar Nabi Ibrahim, itu masuk ke mana? Irasional. Beneran? Akal antum berarti kecil. Hah? Berarti di Quran ada yang nggak masuk akal, Bang? Nggak masuk akal atau akal antum nggak sanggup? Kalah sama orang Banten ya. Di Banten biasa aja orang ini badannya pakai api nggak kebakar. Masa Nabi Ibrahim aja itu nggak bisa paham? Ya? Berarti rasionya yang kurang terlatih. Ya, rasio itu yang kita sebut akal. Akalnya kurang cerdas itu ada. Ya mohon maaf ya. Semua di Quran masuk akal nggak? Seharusnya. Terus ketika saya turunkan satu-satu tadi, Nabi Ibrahim tidak terbakar, terus nggak masuk akal. Justru itulah akal yang sebenarnya. Akal yang Allah mau itu akal yang sanggup memahami api tidak membakar itu gimana caranya. Gimana? Mulai ngebul. Jadi jangan sembarangan ngomong nggak logis ya. Nggak logis itu nggak sesuai dengan struktur kata-kata atau ilmu. Ini istilahnya orang hukum. Orang hukum tuh ngomong argumen Anda tidak logis, baru pas. Ya, coba kan ada persidangan tiap minggu yang masuk ke YouTube hasil-hasilnya. Terlalu banyak komentator-komentatornya. Itu mereka berbicara di bab logis. Nah, seorang hakim itu membaca kelogisan seseorang. Walaupun dia benar, nggak logis salah. Walaupun dia salah, kalau dia bisa melogiskan dia benar. Nabi sendiri yang ngomong. Jadi kata Nabi, aku ini cuma manusia. Kalau kalian bawa sesuatu dengan hujah yang logis, aku pasti percaya. Aku menangkan di pengadilan. Itu Nabi yang ngomong. Maka banyak ada kasus dari zaman Rasulullah, karena orangnya tidak bisa membawa hujah, dia gagal di pengadilan. Bukan berarti pengadilannya nggak adil, pengadilannya adil secara logis, tapi mungkin nggak adil secara perasaan, gitu, ya. Jadi versi orang awam itu beda, keadilan dengan versi ahli hukum itu berbeda, Pak. Jadi jangan-jangan selama ini kita bilang nggak adil itu versi kejahilan kita, ya. Di zaman Rasul kejadian kok. Memang Nabi nggak kasyaf, Nabi kasyaf. Jangankan Nabi, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi habis memutus, ada dua orang datang saling tuduh-menuduh masalah maling. Kalahlah orang kedua, padahal dia tidak salah. Besok bakal dipotong tangannya. Subuh-subuh seperti ini, tar siang mau dipotong. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi mimpi bertemu Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Ishaq, akhta'ta, kamu salah. Sebenarnya yang maling yang pertama, yang kedua tidak dapat bawa hujah. Bangun tidur, beliau tidak merevisi hasil keputusannya.
Karena secara bukti yang dapat bawa bukti siapa? Karena kalau ilmu itu, pengadilan itu pakai perasaan, hancur Pak pengadilan. Di pengadilan itu pakai bukti. Meskipun antum ini benar, nggak bisa bawa bukti, lewat. Nggak usah begitu, orang menikah aja begitu. Kawan kita tiba-tiba dicerai sama suaminya, padahal dia nggak pernah ikut pengadilan. Ternyata itu si suaminya bisa merekayasa pakai